Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami muliakan. Sebagaimana saya ungkapkan pada ayat di atas bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita selaku umat Islam tentunya yang sudah diwajibkan dan mampu, maka kita wajib kutiba alaikumusiyam, kita wajib melaksanakan puasa seperti yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Namun sebelum jauh kita melangkah ke proses pelaksanaan ibadah Ramadan, ada 2 bulan yang kita lalui, yaitu bulan Rajab serta Sya'ban. Sya'ban adalah pintu bagi kita umat Islam untuk memasuki Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW kepada kita, menyampaikan satu hadis yang kira-kira isinya mengungkapkan kepada kita semuanya bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutalli'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfa min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik wal masahin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tentunya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, marilah kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita membiasakan membersihkan diri kita. Marilah kita terus meningkatkan ibadah-ibadah terhadap diri kita sendiri, untuk bagaimana agar ke depan ketika sudah memasuki bulan Ramadan, kita dapat melaksanakan Ramadan itu dengan ihtisaban, dengan penuh perhitungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini telah memperingatkan kepada kita. Rasulullah telah memperingatkan kepada kita, yutalli'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfa min nisfi sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mempalingkan wajahnya, memperhatikan wajahnya terhadap hambanya, orang-orang terhadap hambanya atau yang diciptakannya, ala khalqihi linis sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan mengampunkan dan serta mengampuni seluruh yang diciptakannya, kata Rasulullah dalam hadis ini, kecuali 2 kelompok manusia. Siapa 2 kelompok manusia itu? Lil musyrik wal masyahin, yaitu yang paling utama adalah orang musyrik. Artinya apa? Orang yang meyakini di luar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang musyrik ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya. Maka bagi kita yang masih meyakini di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk di bulan Ramadan ini tidak ada guna kita untuk melaksanakan bulan Ramadan. Karena kita apa? Masih meyakini di luar keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai akan adanya dukun, keyakinan kita terhadap dukun, keyakinan kita terhadap menyembah pohon-pohon besar, keyakinan kita terhadap orang-orang yang berusaha meyakinkan dirinya mempunyai kekuatan lebih dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada artinya kita melaksanakan di bulan Ramadan ini apabila kita masih mempunyai keyakinan terhadap di luar Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis ini Nabi besar Muhammad SAW menekankan kepada kita yang satu adalah kelompok manusia ataupun kelompok umat Muhammad yang masih masyahin. Artinya apa? Orang yang senantiasa tetap memutuskan hubungan silaturahmi. Orang yang terus menumbuhkan kebencian
di antara umat muslim. Orang yang terbiasa menimbulkan atau mempublikasikan hoax, istilah zaman sekarang di media sosial misalnya, menumbuhkan kebencian-kebencian terhadap orang lain, menyampaikan aib-aib orang lain, maka kelompok-kelompok yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. La yaghfirullahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dua kelompok ini. Oleh karenanya ini masih ada kesempatan. Kita masih memasuki 3 Ramadan. Masih terbuka pintu maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memutuskan silaturahmi dan jangan kita meyakini terhadap keyakinan di luar Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Sya'ban ini adalah pintu. Maka ketika kita masih ingat sebelum memasuki Ramadan ini untuk menambah amalan-amalan kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, insya Allah kebiasaan-kebiasaan di bulan Sya'ban yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat sunat misalnya, melaksanakan sholat tahajud misalnya, membiasakan diri kita untuk memberikan sedekah misalnya, ketika sebelum bulan Ramadan ini biasa kita melaksanakannya, insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mudah dan gampang untuk mengulangi apa yang telah kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Malam setelah kita melaksanakan sholat tarawih nantinya, kita pun bisa mengulangi, menambah amalan kita dengan melaksanakan sholat tahajud tentunya. Ini merupakan tambahan amalan kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan menambah segala amalan-amalan kita. Bulan maghfirah, bulan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kami sangat berharap kepada kita semua, khususnya kaum muslimin yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ini, mari terus kita meningkatkan amalan kita, menyambung terus tali silaturahmi agar kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat non-muslim yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara ini, marilah kita terus menghargai umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui seruan bersama telah menyampaikan beberapa hal tentang aturan dan tata cara kita melaksanakan kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Terutama untuk kita berdagang. Marilah kita memulai berjualan atau berdagang sebagaimana yang sudah diserukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Jangan kita berdiri di luar itu, agar ketertiban, kenyamanan orang-orang yang berpuasa ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikianlah mungkin sekedar penyampaian dari kami, Kepala Dinas Syariah Islam. Mudah-mudahan sekelumit hadis dan ayat di atas tadi bisa menjadi iktibar dan tamsil bagi kita untuk dapat sempurna melaksanakan Ramadan kita di tahun 1443 Hijriah ini. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.